Kami di sini mungkin beberapa ratus dari sekian ribu orang yang terus berusaha untuk keberhasilan dan menuntaskan akar kemiskinan. Setiap pagi kami belajar mengemban ilmu demi membanggakan keluarga di rumah. Terkadang kamu di sini akan merasa letih dan lelah untuk belajar. Terkadang juga kamu akan merasa bosan, tapi tidak berlaku untuk kami di sini. Di sini kami diminta untuk terus menghasilkan prestasi yang gemilang. Karena di sini kami akan dibentuk jadi pemimpin bangsa. Pemimpin yang dalam artian luas bukan hanya sekedar memimpin bawahan, tapi juga pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, mampu menerima perubahan guna pembangunan, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan rakyat, bertanggung jawab di hadapan bangsa. Dan di sini kalian akan melihat apa mimpi kami, apa yang melopori semangat asa kami, dan hal apa yang mampu kami lakukan untuk meraih mimpi kami. Jadi, hilangkan rasa malasmu, tarik semangat asamu, bergegaslah keluar dari zona hitammu. Teruslah berjuang untuk kehidupan yang lebih layak dan mapan, untuk kehidupan negara yang lebih maju, karena Indonesia masih menunggu kita untuk perubahan di semua aspek, sehingga kelak sang Garuda bisa mengepakkan sayapnya lagi, terbang dengan gagah di alam semesta tanpa takut tergerus zaman. Indonesia, tetaplah bersabar menunggu kami 10 tahun lagi, dan doakan kami supaya kami bisa membawa kembali kebaikan untuk semua. Kita bisa teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Now, today I'll share with you what I have come to. Speaking about dreams, I believe that everybody, regardless where they're from, they have dreams. And I believe you have dreams too. Having dreams will make your life a lot better, and you have something that you want to reach. I had a dream, and one of my dreams was, traveling overseas. That's what I always tell you. And by being a teacher, I still could reach my dream. And I believe that you remember me traveling from one place to another during my time. So to me, having a dream is a power that you will go through and motivate yourself. Lots of other things. Even though your dream for others is too small, but if you believe your dream is big for you, and that dream is something that you want to achieve, that you want to conquer, that you want to grab for your future, keep trying to grab it. Don't worry about what others say. You are the one who will make your dreams come true.
We can make it better, we can make it greater, we can make it, we can make it, we can make it. Let's be together, let's be forever. Let it be you and me. Come on, move on, come on, get along, move forward for the better man. We will work together, we will solve the matter, we will reach the success for the better man. We will help the other, we will learn from others, we will share the power, let's make our dreams. Only have a couple of ways, or probably even find only one way to go, and it is very difficult. For example, you are thinking about being a doctor, you are thinking about being a professor, you are thinking about being a business person. But you don't have money. You think your parents are poor. You think you don't have anywhere to go. You think you don't have friends. Guess what? There are always ways. When you think your parents are poor, it's not your fault. Your parents will try to do everything. Your parents will try to do everything. Remember, it is not your parents' job to create your dream to become you. You are the one who decide. So, students, my suggestion to you, you keep doing your best to reach your dreams. Never ever stop having a dream. Keep seeking for the best. Keep doing the best. Keep, remember, praying, because that's one of the ways you can reach your dream. Without prayers, might not be done. So, do your best. Keep praying. Keep being humble. Keep motivating yourself, and still move forward. The betterment for you. That's all probably from me for today. Manis, adek mau kemana dek? Mau sensor. Oh, ngomong-ngomong, cita-cita kamu apa sih? Cita aku sih pengennya jadi pengusaha. Tapi sebelum jadi pengusaha, Jadi nanti kuliah kamu mau ngambil jurusan apa? pengen sih ngambil jurusan teknik geologi. Jadi kan ya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan minyak gitu. Wih, keren tuh. Berarti kamu harus pinter-pinter kimia, biologi, fisika gitu ya? Iya sih. Oh, berarti itu kamu belajar batu-batu. Untuk nambah pengalaman aku juga ikut kayak nambah karya tulis yang ya kayak neliti-neliti batu-batuan, apa aja unsur di batuan itu. Oh, keren tuh. Ya udah kalau gitu kamu terusin aja penelitian itu biar berguna buat kuliah kamu nanti. Iya. Ya udah kalau gitu aku pergi ke office ya. Oke, sudah. Dadah. Hai, Roy. Hai. Hei, lagi ngapain? Hai Roy. Hai Roy, ini nih lagi apa namanya browsing. Soalnya mau ikut lomba IT kayak gitu minggu depan. Tapi kami tuh bingung prototipe yang bagus itu tuh apa. Soalnya itu tuh temanya itu yang pertama itu kayak tema web browser gitu. Yang kedua itu kayak buat prototipe LAN kayak gimana kayak gitu ya, yang kecil dan terjangkau. Tapi kami tuh masih bingung prototipe yang bagus itu gimana. Secara kamu tuh kan pinter kan buat prototipe kayak gitu. Kamu ada ide nggak Roy? Soalnya mungkin aja bisa bantu kami kan. Oh iya, kemarin kan aku sempat searching di internet. Terus ada prototipe yang bagus. Mungkin cocok untuk lomba ini. Oh bisa jadi tuh. Jadi aku ambil dulu ya. Oke, makasih Roy. Roy. See you.
Baiklah, sepertinya anggota kita semua sudah lengkap. Mari kita mulai saja evaluasi Open House dan Youth Conference SMA Negeri Sumatera Selatan 2014. Silakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan grafik dari pengunjung Open House dan Youth Conference SMA Negeri Sumatera Selatan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun pertama sekali sampai tahun kemarin. Garis biru ini menunjukkan jumlah siswa SMA yang hadir, sedangkan yang merah menunjukkan siswa SMP. Diharapkan dengan mengetahui grafik ini, kita dapat menentukan langkah-langkah tepat untuk program kita di tahun ini. Jadi, dari tahun 2012 dan 2013 menunjukkan grafik yang terus meningkat. Jadi, menurut perkiraan kami di tahun ini, jumlah pengunjungnya akan terus meningkat atau bisa mencapai titik maksimum sama antara SMP dan SMA. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, untuk mencapai titik maksimum dari pengunjung open house tahun ini, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Pertama, kita menambah sponsor. Yang kedua, kita mengundang bintang tamu yang menarik perhatian siswa SMP dan siswa SMA. Dan yang terakhir itu, kita mengadakan perlombaan yang lebih banyak dan yang lebih menarik. Sepertinya Imam tahu lebih banyak tentang sponsor dan bintang tamu. Untukmu, ada masukan? Ya, terima kasih Aulia. Saya sebagai ketua dari eksternal, saya akan menjelaskan apa saja yang telah terjadi di program sponsor kita dan juga bintang tamu. Baiklah, sponsor kita tahun kemarin mengalami penurunan dikarenakan kebanyakan sponsor kita tersebut berasal dari private company. Seperti Telkomsel, Smartfren, dan lain-lain. Dari grafik bahwa pengunjung open house dan youth conference SMA Negeri Sumatera Selatan mengalami peningkatan, maka dari itu saya sebagai ketua eksternal dan tim saya akan menggunakan cara yang terbaru, yakni datang langsung ke bagian public company seperti PT Bukit Asam dan juga PT Pertamina, yang ini memiliki finansial yang lebih tinggi dari private company. Dan juga yang kedua yaitu bintang tamu. Masalah bintang tamu kan terutama tahun kemarin itu penulis dan tahun ini dokter penunda. Saya akan mencari bintang tamu yang terbaru yang memiliki talent yang lebih banyak daripada mereka. Terutama dia itu seorang public figure yang ternama. Penulis. Bukan? Iya, termasuk juga penulis. Apa dia juga penyanyi? Benar. Dan itu juga termasuk salah satu. Politikus juga? Iya, salah satu profesi. Berarti dia benar-benar multi-talented ya? Sangat multi-talented. Dan teman-teman tahu siapa beliau? Beliau itu adalah Bang Haji Roma Irama. Terima kasih untuk Imam sebagai panitia eksternal. Bagaimana dengan panitia internal sendiri? Ya, benar sekali. Selain dari pihak eksternal, mungkin di bidang internal kita juga dapat menambahkan beberapa lomba di dalamnya untuk meningkatkan minat pengunjung dalam acara open house maupun youth conference kita ini. Tidak hanya itu, mungkin kita dapat menambahkan lomba KIR, mungkin ya, karya ilmiah remaja. Jadi di situ mungkin akan ada minat lebih dari siswa-siswa SMP kita di luar sana. Dan satu lagi, mungkin kita dapat menjadikan peserta lomba yang telah memenangkan lomba menjadi siswa baru langsung di SMA Negeri Sumatera Selatan. Jadi mereka tidak perlu mengikuti tes tertulis, tes formulir atau aplikasi, tes diskusi panel, dan sebagainya. Bagaimana? Ide yang sangat bagus dari internal. Bagaimana dengan bagian keuangan? Baiklah, terima kasih. Setelah saya mendengar pendapat dari komisi eksternal dan juga menganalisis keuangan kita dari tahun kemarin, dan komisi eksternal akan menambahkan sponsor dari perusahaan dalam negeri. Menurut saya, itu akan menambah keuangan kita dan akan besar kemungkinannya untuk mengundang Haji Roma Irama menjadi bintang tamu di sekolah kita. Dan untuk mengurangi biaya akomodasi dan juga agar lebih merakyat, bagaimana jika kita mengajak bintang tamu untuk tinggal bersama di asrama kita? Jadi, para siswa akan mengetahui bintang tamu tersebut.
Baiklah, ide yang sangat positif dari keuangan. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita akan memperbaiki 3 sektor di open house tahun ini, yaitu sektor sponsor, perlombaan, dan bintang tamu. Maka dari itu, sekian dari rapat hari ini. Semoga kita bisa menjalankan open house tahun ini dengan sukses. Hai Landra. Kau bidadari jatuh dari surga hatiku. Hai, ngapain? Nyari inspirasi nih. Oh, kamu senang menulis ya? Iya sih, hobi aja. Punya ide? Belum ada ide nih, gimana ya? Coba kau nyanyi deh. Kau nyanyi lagu. Boleh. Kamu, hatiku dan hidup saat aku melihatmu. Jatuh di harapanku, kau akan buru-buru mendekatku. Wah, bagus juga, menginspirasi. I can dream the impossible. I fear not the obstacles. For if I believe in me, I can make it possible. I'll shine my light for all to see. For a gem can be polished without frictions. No. Hey bro. Tolong, ada yang buka. Iya, letakkan saja di atas, Beb. Tolong apa di teman saya? Iya, bentar. Hil. Kenapa Hil? Tadi saya dimarahin bola. Di bagian mana kenanya? Di bagian kepala saya ini, nah. Oh, ada yang luka? Enggak ada, tapi ini sakit, nah. Kira-kira Coba sekarang lihat. gigi saya. Oh, Reka. Ini tadi Hil kena bola, cepat yang diperiksa. Di mana bagian yang sakit sini? Di sini sakit, tapi kena bolanya sini. Tapi Pri, ambilin itunya, Pri. Iya, baik. Bentar ya. Nah, Reka. Ada lagi yang sakit di mana? Pusing? gigi saya ini, nih. Giginya ya? Ntar saya panggilin teman saya dulu. Tati. Ada apa? Nah, giginya sakit tadi. Boleh lihat? Buka lebar-lebar. Oh, giginya itu sedikit retak. Tunggu sebentar ya. Dikasih gigi saya di sini. Coba buka lebar-lebar. Dah. Sudah Hil. Yuk.
Sama yang ini salah lihat. Ini boleh langsung diminum? Boleh ini ada. Iya. Ayo. Ada otomatis tuh. Adin, ngomong, kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya nanti? Kalau sih pengennya jadi pilot, pengen nerbangin semua orang, juga bebas kan kayak burung kemana-mana aja. Oh iya, nggak salah kemarin aku lihat sih pesawat itu kan menggunakan prinsip gaya pesawat. Kamu bisa nggak ngajar menggunakan itu? Oh, tentang mekanika kulida ya? Yang ini gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu syaratnya bisa dapat terangkap, F1-nya itu harus lebih besar dari F2. Nah, dua-dua gaya ini harus lebih besar juga dari beratnya pesawat. Nah, tapi kalau untuk terbang lurus atau horizontal, F1-nya ini harus lebih besar juga dari F2. Nah, tapi dia harus sama dengan beratnya pesawat. Gitu, Din. Mungkin saya akan rajin lagi belajar materi itu supaya saya bisa jadi pilot Anda. Oke. Terima kasih, saya. Sama-sama, Din. Meraih mimpi itu tidak semudah mengoneksikan laptop dengan modem. Tetapi meraih mimpi itu juga kita perlu usaha dan kerja keras. Walaupun impian kalian itu sangat tinggi, tapi percayalah dan yakin pada diri kalian bahwa nothing is impossible. Raih mimpi kalian dan wujudkan sekarang. Indonesia memberikan servis yang terbaik untuk mendapatkan banyak nasabah. Begitulah hidup. Kita harus memberikan sesuatu yang berarti untuk menggapai. Sangatlah inspiratif, di mana yang lemah mampu menopang yang kuat.
Kulit itu unik, bermacam-macam, ada merah, hitam, putih, kuning, maupun pucat. Begitu juga hidup, selalu berubah, bermacam-macam, dan tidak pernah membosan. Stop working and thinking. If there's no up and down in your life, it means you are. Silence will not win the game. Meanwhile, teamwork wins. Hidup itu ibaratkan garis-garis grafik. Kadang naik, kadang turun, selalu bersifat fluktuatif. Profesionalisme dalam bekerja, berani melakukan tindakan dan bertanggung jawab apa yang telah dilakukan adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Hal yang sulit menjadi mudah, hal yang kompleks menjadi sederhana. Itulah Hidup ini bagaikan menerbangkan sebuah pesawat, butuh konsistensi dan konsentrasi yang tinggi. Karena pada saat di atas, Anda akan menemukan banyak sekali pressure-pressure yang akan menerjang Anda. Bicara mengenai manajemen, kita adalah manajer kecil, manajer untuk diri kita sendiri. Kedepannya, jadilah seorang manajer besar dengan tuntunan akidah. Berbagi harapan sama halnya dengan berbagi ilmu yang memberikan kehidupan bagi seluruh penerus bangsa. Semudah memakai kata dan menyusun frasa. Hidup itu penuh dengan makna yang tersirat yang tak dapat kita tangkap apabila kita tidak mendalamnya. Walaupun banyak negeri ku jalani. Kehidupan bagaikan sebuah program. Jika Anda gagal menjalankannya, kehancuranlah yang akan Anda dapat. Membuat suatu sistem itu sederhana. Kepercayaan dan usahalah yang membuat itu luar biasa. Aku rasa senang. Memahami perilaku dan pikiran orang lain. Hidup memang butuh saling memahami. Jutaan informasi berkembang setiap detiknya, namun hanya data yang valid lah yang kamu Sukses berawal dari mimpi. Ketika kita berani bermimpi, dunia bisa kita beli. Hidup itu adalah sebuah seni. Menikmati setiap peristiwa. Kesuksesan itu bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Tanggung jawab yang besar dan kerja keras bersama tim di lapangan adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Hidup adalah perjuangan. Takkan ada hasil tanpa usaha dan kerja keras. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan dan raihlah cita-cita. Dari
Kau ku hargai. Politik, kegiatan, ilmu, pengetahuan, dan alam semesta. Kami, pemimpin Indonesia, jaya! Sampurna Academy, let's live tomorrow! Hari ini aku bahagia, tapi aku juga bersedih. Ku bahagia kan ku raih asa, ku bersedih kita kan berpisah. Menjadi ibu dari 3 orang anak mungkin sudah biasa. Namun, bagaimana dengan 300 anak atau bahkan lebih? Mulai dari rengekan remaja cengeng hingga opini-opini anak yang mulai menemukan masa dewasanya. That's what we call as the beauty of principle. Bu Erma Retnawati. Bertemu ibu untuk pertama kalinya di masa admission dengan hijab hijau warna kesukaan ibu. Ibu memberi kami motivasi bahwa everyone can achieve more. Di masa orientasi hingga sampai sekarang, di penghujung kelas 12 kami, ibu masih terus memotivasi dan mendampingi kami. Setiap pagi di hari Senin, assembly tanpa Bu Erma itu seperti sayur tanpa garam. Terasa ada yang kurang. Ibu selalu memberikan kami pengarahan untuk melaksanakan aktivitas dengan detail dan memberikan kami saran serta kritik. Ibu juga selalu mengapresiasi achievement siswa. Setiap berpapasan, senyum dan sapa ramah ibu sangat menyejukkan. Kepemimpinan dan keanggunan serta keibuan yang seimbang membuat Ibu Erma bercahaya dan menginspirasi. Lagu-lagu yang ibu ciptakan untuk menyambut siswa di inauguration dan lagu-lagu yang ibu ciptakan untuk melepas siswa di graduation, selalu saja ada yang baru ibu berikan. Lagu-lagu itu sangatlah berharga dan akan kami kenang selamanya. Ibu, terima kasih sudah membimbing kami selama ini. Maafkan kami yang belum dapat memberikan prestasi lebih. Tolong doakan kami, Bu, dapat mewujudkan mimpi Ibu. Mimpi Ibu agar kami menjadi Indonesian future leader. You do what you love what you do. Ibu Erma Retnawati. Terima kasihku padamu, takkan terbalas pengabdianmu. Ku persembahkan bunga ini sebagai tanda hormatku padamu. Terima kasihku padamu, tak dapat ku balas saat ini. Ku berjanji suatu saat nanti akan kembali untuk berbagi. Ku berjanji suatu saat nanti akan kembali untuk berbagi.
make a change for the quality of life. You and I are here together. You and I can make things better. Whoa. Make a change, keep the common up high. Make a change, put the integrity as high. You and I shall be forever. You and I can make things greater. We will work together, we will solve the matter. We will reach the success for the better man. We will help the other, we will learn from others. We will share the power, let's make our dreams come true. For you and me, we can make it better, we can make it greater, we can make it, we can make it, we can make it. Let's be together, let's be forever. Let it be you and me. Come on, move on, come on, get along, move forward for the better man. We will work together, we will solve the matter. We will reach the success for the better man. We will help the other, we will learn from others. We will share the power, let's make our dreams. We will work together, we will solve the matter. We will reach the success for the better man. We will help the other, we will learn from others. We will share the power, let's make our dreams. Let's make our dreams